Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, pembahasan cerita Mogan kali ini itu mengenai tentang bagaimana malaikat jatuh dan pengaruhnya terhadap kita sebagai manusia. Sebetulnya sudah banyak cerita Mogan yang membahas tentang malaikat. Anda bisa mengeceknya dalam cerita Mogan yang sebelum-sebelumnya dan semoga membantu Anda juga. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana kejatuhan dari malaikat dan juga pengaruh bagi kita sebagai manusia. Nah, kita akan mulai. Teman-teman terkasih, malaikat adalah makhluk murni rohani. Nah, ini harus dipahami dulu secara dengan baik. Artinya, malaikat tidak mempunyai tubuh secara material. Malaikat diciptakan Tuhan dengan tingkat intelektualitas yang tinggi, jauh melebihi kita sebagai manusia yang terbatas karena kodrat jasmani dari manusia. Dengan demikian, malaikat dapat mengenal dan mengasihi Allah serta dapat masuk ke dalam suatu hubungan pribadi dengan Allah. Namun, ini yang menjadi penting. Ternyata sejumlah malaikat menyalahgunakan kehendak bebasnya dan telah menolak Allah karena kesalahan mereka sendiri. Nah, saya ulangi lagi. Namun selanjutnya, sejumlah malaikat menyalahgunakan kehendak bebasnya dan telah menolak Allah karena kesalahan mereka sendiri. Karena malaikat adalah makhluk rohani dengan tingkat pengetahuan yang luar biasa, maka keputusan mereka bersifat radikal dan tetap tidak dapat diubah. Maka Santo Yohanes Damaskus mengatakan bahwa tidak ada penyesalan dalam diri setan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, sama seperti manusia yang menolak Allah setelah kematiannya. Sekali lagi, bahwa dengan kehendak bebasnya, malaikat itu menolak Allah karena kesalahan mereka sendiri. Malaikat tidak jatuh dalam dosa-dosa yang melibatkan tubuh. Kita balik lagi dalam pengertian awal, karena mereka adalah makhluk rohani yang tidak bertubuh. Melainkan mereka itu jatuh ke dalam dosa secara rohani. Nah, dosa secara rohani ini apa? Yaitu kesombongan dan juga kedengkian. Sebetulnya mereka tahu bahwa tidaklah mungkin mereka itu menjadi Allah. Namun mereka ingin menjadi seperti Allah dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dari rahmat Allah. Ini tolakan yang penting, bahwa mereka ingin menjadi seperti Allah dengan kekuatan mereka sendiri tanpa bantuan dari rahmat Allah. Nah, juga teman-teman yang terkasih, patut juga digarisbawahi, ditambah lagi kedengkian merajai hati malaikat yang jatuh. Karena apa? Karena mereka melihat kesempurnaan Allah dan juga kedengkian kepada manusia. Mengapa? Mengapa dia dengki terhadap manusia? Karena apa? Walaupun manusia lemah, tetapi dapat memperoleh keselamatan kekal karena karya keselamatan Allah. Nah, proses selanjutnya dari kejatuhan dengan alasan dosa rohani, kesombongan, juga kedengkian ini, maka sebetulnya sekarang kita mengalami imbas dari berbagai macam pengaruh dari malaikat yang jatuh. Kedengkian mereka diwujudkan secara aktif dengan apa? Dengan menggoda dan juga menyesatkan kita sebagai manusia. Agar apa? Agar kita juga tidak memperoleh keselamatan kekal. Maka kalau ditanya tentang bagaimana proses jatuhnya, itu kesalahan pilihan bebas dari malaikat yang jatuh karena kesombongan dan juga kedengkian.
Lalu ketika mereka mengalami kesombongan dan kedengkian, mereka juga pada akhirnya itu mengganggu dan menggoda kita dan mewujudkannya dengan menyesatkan kita sebagai manusia agar apa? Berbuat dosa. Dengan berbuat dosa, kita pada akhirnya tidak memperoleh keselamatan kekal sama seperti malaikat jatuh. Maka teman-teman terkasih, kalau hari ini banyak godaan, banyak sekali tawaran-tawaran yang menyesatkan, sekali lagi bahwa itulah peran dari malaikat jatuh yang pada akhirnya mau membawa kita, mau mengajak kita untuk sampai kepada posisi yang sama dengan mereka, yaitu tidak memperoleh keselamatan kekal. Maka pilihlah dengan baik apa yang Anda tentukan sebagai pilihan hidupmu. Dan semoga kita mogan kali ini tentang bagaimana proses kejatuhan malaikat jatuh dan juga pengaruh dalam hidup kita sebagai manusia dapat membantu Anda membuat pilihan bebas yang tepat dan benar, sehingga pada akhirnya kita memperoleh keselamatan kekal, kita memperoleh rahmat Allah yang pada akhirnya juga mau membawa kita kepada keselamatan. Semoga membantu Anda selamat untuk menentukan pilihan bebas yang tepat dan benar yang mengarahkan kita kepada keselamatan kekal yang berasal dari Allah, bukan dari yang lainnya. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang selanjutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Rama Gandhi, salam.